Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa alfadhum bi ahlihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Hadis yang ke-1081. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li dharrah fa hal alayya junahun in tushabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisin sauti zurin. Dari Asma radhiyallahu anha berkata bahwa seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seorang madu apa? Apakah aku berdosa jika aku mengatakan bahwa suamiku memberiku apa-apa yang sebenarnya tidak pernah ia berikan kepadaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mengatakan bahwa ia telah diberi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepadanya adalah bagaikan seseorang yang memakai pakaian kebohongan. Jadi memang tidak boleh mengada-ada. Kita ngomong kalau memang belum pernah diberikan, si istri belum pernah diberikan oleh suami, kemudian si istri ngomongnya sudah diberikan dan seterusnya, itu sama saja kebohongan. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi kecuali hal-hal yang memang akan menjadi fitnah. Katakanlah keretakan suami istri, si suami punya strategi supaya tidak terjadi apa-apa, itu boleh, ya. Sebatas apa bahasanya, hal-hal yang sifatnya genting, yang bisa mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga, itu tidak apa-apa. Yang penting kebiasaan itu jangan dilakukan terus-menerus. Itu sifatnya adalah emergensi. Kalau yang rutin itu berbahaya, karena kebohongan yang dibuat, satu bohong, dua bohong terus akan bertambah, dan ini berbahaya untuk diri kita. Ini seorang wanita bertanya demikian, ya. Madu artinya orang yang sudah pernah dimasna, orang yang diistrikan dua, ya, istilahnya madu. Madunya kan wow begitu tuh, madunya maunya istri yang entah keberapa, kedua atau ketiga dan seterusnya. Jadi suami pun tidak boleh ngomong bahwa sudah pernah memberikan ini, memberikan itu, padahal tidak. Istri juga begitu juga. Kalau memang tidak, ya katakan tidak. Kalau memang iya, katakan iya. Jadi perlu ada kejujuran, transparansi di dalam berumah tangga. Hadis berikutnya, an Abi Darda radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka mengutuk itu tidak akan dapat menjadi saksi dan tidak pula menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim
hadis yang ke-2098, 2598. Jadi orang yang suka mengutuk apa? Mengutuk bahasa kitanya apa? Pelaknat, mengutuk ya. Iya. Nggak apa, bahasa pasarannya apa? Di orang Serpong bilang apa? Mengutuk gitu. Ya mengutuk. Hah? Nyumpahin. Iya. Itu tidak akan bisa menjadi saksi dan tidak akan memberikan syafaat. Hati-hati. Ya. Jadi sering mengutuk, apalagi sampai mengucap demi Allah atau wallahi wa rasulihi, masyaallah. Padahal sumpah itu hendaknya dilakukan saat-saat tertentu yang memang sudah di dalam jalan lain. Sebenarnya begitu. Nggak mudah wallahi. Kembali para pedagang nih, jangan sampai menggunakan kata-kata wallahi. Sudah ditawar segitu wallahi. Ya, jangan sampai kata wallahi wa rasuli diucapkan dengan mudah. Ucapan-ucapan sumpah itu jangan sampai terjadi. Kecuali pada sisi pengadilan memang wajib bersumpah. Saya menjadi saksi umpamanya. Saya bersumpah demi Allah saya memang begini-begini, silahkan aja. Ya, tapi dalam hal-hal yang seperti biasa di kalangan masyarakat kita, pertemuan biasa atau mungkin janji apa, jangan sekali-kali mengumbar kalimat wallahi wa rasulihi. Jadi orang tersebut yang sering melaknat juga tidak akan memberikan syafaat. Karena di antara kita bisa saling memberikan syafaat yang manfaat itu. Para alim, para kiai yang lurus, termasuk mujahid, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat sekian puluh orang dan sekian keluarganya dan seterusnya. Tapi kalau orang sudah melaknat atau membuat sesuatu yang sifatnya tidak islami, maka tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Hadis berikutnya, Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nasi firyatan la rajulun hajai rajulan fahajal qabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi wa zanni ummah. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar fitnahnya adalah seseorang yang memaki seseorang, dan dengan itu ia memaki seluruh kabilah orang itu, dan seorang lelaki yang menafikan ayahnya sehingga ia menuduh ibunya berzina. Ini penuh tuduhan-tuduhan ya. Ini kan selagi semarak di medsos nih, banyak sekali kata ini kata itu. Masya Allah, gambarnya juga ditayangkan di situ tuh. Jadi luar biasa. Makanya kita jangan terjebak, apalagi kok ikut-ikutan, ndak usah yang kayak gitu mah. Harus sudah minggir. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Sebahagian kebaikan Islamnya seseorang adalah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, apalagi bentuk-bentuk begitu, hujat sana, hujat sini, ngomong sana, ngomong sini, tujuan menjatuhkan supaya dia itu jatuh dan seterusnya. Ditambah unsur-unsur politik dan lain-lain. Naudzubillah. Umat Islam jangan ikut-ikutan kayak begitu. Ini bahaya ini. Bukan hanya sekedar berdosa, ya, tapi sebab akibatnya panjang. Akibatnya panjang. Walaupun itu pribadi, tapi pribadi bisa ngomong kepada kaumnya dan seterusnya. Ya. Ini hati-hati. Yang lebih penting adalah situasi kondisi yang sedang semacam ada diadu domba satu dengan yang lain, kayak belah bambu. Ya, pernah dengar itu istilah divide and conquer ya. Jadi yang satu diinjak, yang satu diangkat gitu tuh. Kemudian diadu gitu tuh. Ini disadari atau tidak hari ini berlaku itu kayak begitu tuh. Maka perlu ada memilah, wajib atau bahasanya sebaiknya mampu memilah dan memilih mana yang manfaat dan mana yang madarat.
Kalau itu madorot sudah nggak usah ragu-ragu, di-delete aja, nggak usah didengar yang kayak gitu Pak. Apalagi sosok orangnya sudah kelihatan bahwa dia adalah perpanjangan tangan dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam umpamanya. Udah nggak usah ditanggapi, nggak usah direspon. Ya, kan kadang-kadang ada aja YouTube masukkan berita ini, berita itu dan seterusnya. Nah kita kadang-kadang terjebak di situnya. Jadi sekali lagi bahwa orang yang memaki seseorang dengan itu ya memaki seluruh kabilah. Kalau ada seorang Serpong kemudian dicaci maki, sama aja memaki-maki orang-orang Serpong itu. Dan seorang lelaki yang menafikan ayahnya sehingga ia menuduh ibunya berzina, anak itu seolah-olah menafikan, seolah-olah bukan ayahnya, berarti kan seperti menuduh ibunya berzina sama ayahnya. Allah alam nikah apa contohnya, saya belum pernah ini ya. Hadis berikutnya dari Ubadah bin As-Samit bahwa Nabi SAW bersabda, jaminlah 6 perkara untukku dan dari diri kalian, niscaya aku akan menjamin sorga untuk kalian. Jujurlah jika kalian berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanat jika kalian diberi amanat, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian, dan tahanlah tangan kalian. Ya, jujur memang perlu. Orang kalau sudah nggak jujur, masya Allah, di mana saja berada itu masalah. Gitu. Mungkin selama ini kita hidup bisa melihat si Fulan begini, nanti ngelihat Fulan di mana begitu aja. Saya begitu masuk ke kelas, seorang wanita masuk, dia ngomong, wah dia lagi katanya. Maksudnya ada seseorang yang mungkin pernah melakukan sesuatu gitu, kumpul lagi di kampus itu. Saya bilang apa ini orang? Ternyata merembet 1, 2, 3 gitu. Muamalah maksudnya, muamalah. Saya bilang, kok begini dia orang ya? Jadi di mana saja dia berada melakukan itu. Ya, penipuan-penipuan yang akhirnya mengakibatkan terputusnya persaudaraan, terputusnya pertemanan. Gitu. Sebab itu tuh. Gitu. Makanya jangan sekali-kali melakukan. Bohong sekali ditambah 2, 3, nah, dan keciri. Dan itu kan diantara ciri-ciri munafik, yaitu berbicara dusta. Kalau dikasih amanat kita jalankan. Kalau kita janji sama orang tepati. Maka jangan sekali-kali kita berjanji sama orang kemudian tidak ditepati. Janji jam 8, usahakan sebelum jam 8 sudah dari tempat. Bisa enggak itu kita melakukan itu? Janji kepada siapa saja. Kalau toh terjadi sesuatu terlambat, memberitahukan. Mohon maaf saya terlambat, ada ini. Gitu. Jangan cuek aja, jangan acuh saja. Sudah terlambat nggak merasa dosa. Gitu ya. Acuh. Nah, ini hati-hati, itu akan keciri. Orang itu akan mencatat, oh berarti begini nih. Nanti terulang lagi begini, terulang lagi begitu dan seterusnya. Kemudian tunaikanlah amanat jika kalian diamanatkan. Jagalah kemaluan kalian. Ya, kita paham ya, harusnya dijaga, jangan sampai diumbar kemana-mana. Tundukkanlah pandangan kalian dan tahanlah tangan kalian. Pandangan mata kita, apalagi kalau di daerah-daerah kota itu sudah masya Allah. Kalau sering ke kota merasakanlah, sering ke Jakarta ya, di perkantoran itu salif roknya itu pendek-pendek kayak begitu itu. Coba kalau di Tangerang, di Serpong mah nggak ada ya rok pendek sekarang mah ya. Ya ada 1, 2, nggak sebanyak kayak Jakarta gitu ya, bebas. Insya Allah pandangannya dijaga. Kemudian selain pandangannya dijaga, di sini juga harus tahan tangan kalian. Jangan ringan tangan apa-apa, main plak aja gitu. Plak aja gitu. Ya khususnya bukan di luar nih, mungkin di keluarga. Ya, berapa pengaduan-pengaduan istri terhadap KDRT ya? Ya, KDRT kepada petugas karena kasar suaminya. Dia mengadu, istrinya mengadu. Seorang suami jangan sampailah, marahnya kayak apa jangan sampai.
Ya, maksudnya jaga tangannya, jangan enteng untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Apalagi kepada anak kita. Saya pernah nyampaikan di sini, si bapak itu hanya nyentil saja. Si bapak nggak ingat bahwa dia adalah punya ilmu kungfu. Saya pernah menyampaikan di sini kalau tidak salah itu. Ngejenter anak ini, apa ngejenter itu apa? Karena kungfu yang sudah terlatih, walaupun sentilan kayak begini itu pengaruhnya luar biasa. Baru dia ingat, masya Allah. Nah ini juga hati-hati. Khawatir nanti istrinya kena, anaknya kena dengan ilmu yang dia miliki. Ya kesentuh saja sedikit sudah. Nah, gitu. Ini hati-hati, tangan dijaga, kaki dijaga, ya. Jangan sampai membuat noda, apalagi di rumah tangganya masing-masing. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an berkata, ada seorang yang memuji orang lain di hadapan Nabi, maka beliau berkata, celakalah engkau telah memotong leher temanmu, dan beliau terus mengulang-ulanginya. Kemudian beliau berkata, barang siapa di antara kalian yang memang harus memuji saudaranya, maka hendaklah ia mengucapkan, aku mengira si fulan, dan hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, dan aku tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah. Aku mengira dia begini dan begitu, meskipun ia mengetahui bahwa saudaranya itu memang demikian. Jangan sering memuji-muji orang di depan orangnya. Ini nggak baik. Ada celah, peluang orang itu akhirnya gede roso. Tahu gede roso itu? Gede hulu. Gede kepala. Gede kepala. Nah, kau boleh itu ya. Termasuk Rasulullah dalam hadis yang lain begitu. Waktu memuji-muji Rasulullah, itu sama saja melemparkan pasir kayak gitu. Maka jangan dibiasakan, apalagi berlebih-lebih. Ya, yang tidak dilakukan dilakukan. Ini bahaya itu. Biasanya yang ramai adalah saat kampanye ini, dilebih-lebihkan orang. Kalau kita mendukung ini biasanya ada aja yang diomongin gitu. Nah ini kita harus jaga, jangan sampai terjadi begitu. Ya. Kita pun demikian sama kita, tidak usah berlebih-lebihan. Ya. Khawatir timbul fitnah. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Ada saudaranya, kemudian memuji saudaranya berhadapan begitu. Dilarang di dalam Islam. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, walaupun itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil Miqdam bin Ma'ad radhiyallahu an anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Ya'krib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki mencintai saudaranya, maka hendaklah ia memberitahunya bahwa ia mencintainya. Ya itu biasa pergaulan hari-hari, untuk mengatakan ya kita persaudaraan, hendaknya diucapkan yang manis-manis saja, jangan sampai yang tidak enak lah. Sebab itu bisa mengakibatkan terputusnya persaudaraan, pertemanan. Kita hindari. Apalagi yang sering ketemu, yang kayak apa, perjanjian juga harus yang wajar-wajar saja. Bahkan kita hendaknya mengurangi untuk banyak bercanda. Karena itu termasuk lahu, perbuatan yang kurang manfaat. Ya sesekali tidak apa-apa, Tapi yang benar. Rasulullah bukan tidak bercanda, Rasulullah juga bercanda pada orang perempuan begini, nggak ada di surga, nenek-nenek orang perempuan kan, akhirnya orang tua itu kan akhirnya nanya, penasaran gitu. Ya ini jawabannya memang nanti di surga tidak ada orang tua. Terus putih matanya, ya memang ada mata yang putih dan seterusnya. Itu boleh dengan cara-cara yang demikian. Ya sehingga kita tidak kebablasan dalam bercanda itu, apalagi sampai menyinggung perasaan-perasaan orang yang kita candain dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit kejadian di rumah tangga tadinya bercanda,
hanya ribut gitu. Dan itu berulang-ulang ternyata itu. Tadinya bercanda terus merebet-merebet ke urusan yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak melakukan yang demikian. Hindarilah. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah berkata, apabila kami mendatangi majelis Nabi maksudnya, maka setiap orang dari kami akan duduk di tempat yang masih tersedia. Ini salah satu tata tertib majelis. Di mana saja bapak-bapak datang ke majelis, hendaknya duduk di tempat yang sudah disediakan. Berapa banyak majelis yang berulang-ulang diumumkan, di dalam masih kosong Pak, silakan masuk. Gak ada orang masuk. Padahal sudah disediakan, di dalam dulu penuhi. Nanti kalau sudah tidak muat, baru keluar. Kecuali tempat khusus, umpamanya untuk ustadznya atau untuk pembaca rawinya, umpamanya andekan rawi, itu memang tidak apa-apa, itu silakan aja dikosongkan. Tapi secara umum ya harus ditempatkan gitu. Kalau yang lapang kayak gini tidak masalah, orang mau milih tempat saja, mana saja, boleh sana nggak apa-apa. Ini yang tempatnya terbatas, hendaknya orang yang datang pertama adalah menduduki di tempat yang pertama. Terus yang kedua nyusul, untuk menghindari langkah kaki orang melangkah kakinya, ngelangkain maksudnya. Jangan sampai demikian. Makanya sebenarnya tata tertib shaf ini sholat mestinya begitu. Tapi coba bapak-bapak lihat Jumatan. Di sini baru ada 2 orang, di sana sudah ada 3 orang, di sana sudah 2 orang. Berarti nggak paham. Padahal justru shaf pertama kan sudah jelas hadiahnya itu luar biasa itu. Berarti nggak ngerti, fadilah amalnya kurang didalami. Datang langsung aja duduk, kecuali yang udzur. Udzur artinya orang yang sebentar lagi pipis itu lain cerita. Ya, itu memang harus dikasih tempat yang layak. Ya, untuk keluar masuk mudah. Tapi yang aman, yang masih normal, yang masih sehat, udah masuk langsung ngambil posisi. Tentu di sini imam sama khotib lewatin. Ya kan ada di sini tandanya ya. Imam ini apa? Muadzin, Bilal. Kemudian di sini khotib sama imam, kadang-kadang imam di sini, khotib di sini, tidak apa-apa. Itu silakan aja dikosongkan. Ya, dikosongkan. Kayak di Madinah selalu dikasih batas untuk imam dan timnya. Dikasih batas, jadi orang tidak boleh. Yang duduk di situ diusir oleh tentara itu, oleh apa namanya, polis, askar, suruh pindah. Gitu. Mestinya ngerti kasih batas, mestinya nggak usah di situ gitu ya. Tapi lagi-lagi orang kan kadang-kadang mau paham, masuk aja duduk di situ. Gitu. Dibatasin oleh lekar-lekar. Tujuannya yang dipakai ini ada untuk imam dan rombongannya. Kan imam di sana mah dikawal. Kayak presiden aja gitu. Di Indonesia aja gak ada yang ngawal, di sana dikawal gitu. Allah alam sekarang masih kan ya, masih ya. Oke. Jadi duduk di tempat yang masih tersedia, jangan sampai diumumkan berulang kali nih. Kalau mau tahlilan atau mau syukuran biasa di rumah-rumah pakai diumumin, di dalam masih kosong gitu. Orang tenang aja di luar. Alasannya apa? Nggak bisa saya ngerokok di dalam, saya ngerokok jadi di luar aja. Ada ya kayak begitu. Dia merasa bahwa kalau di dalam kan ngap yang merokok gitu. Akhirnya dia ngambil posisi di luar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujlasu baina rajulaini illa biidniha. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh duduk di antara 2 orang kecuali dengan seizin mereka berdua. Nyelip. Ya. Nah, kalau tata tertib ini dipakai atau digunakan, diamalkan, insya Allah beres. Ini kadang-kadang enggak kayak gitu.
Makanya kalau ada majelis semacam ini, khusus yang penuh, kalau mau pipis atau mau kamar mandi biasanya sorban atau pecinya ditaruh di situ. Berarti ini ada orangnya nih. Itu tandanya supaya hak-haknya dia terpenuhi, tidak diganggu oleh orang. Gitu. Kalau mau pakai minta izinnya dulu. Gitu. Sampai kayak begitu tuh. Terus sedang duduk berdua gitu, orang mau nyelip di tengah juga minta izinnya. Maaf mau di sini gitu ya, nggak apa-apa. Jangan sampai nanti tidak diizinkan, itu akhirnya berdosa. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepadamu dan terkadang engkau membelinya, atau engkau dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaianmu, atau engkau akan mencium baunya yang tidak sedap. Ya, ini ilustrasi gambaran lah ya. Dan kita tahu sebenarnya pelan kita bisa melihat mana kawan yang baik, mana kawan yang kurang baik. Bahkan kita diminta mencari kawan yang betul-betul kasih sayangnya itu bukan saat kita ada saja. Kadang-kadang kan orang bilang kalau kita semut apa namanya? Gula apa? Kalau orang lagi kemampuannya lumayan, biasanya ekonominya itu banyak aja gitu. Tapi kalau lagi kesusahan, kadang-kadang sangat sedikit. Nah, kita akan melihat saat kesusahan yang masih menganggap kita pertemanan, itulah yang sebenarnya teman yang sejati. Mau membantu, mau menasihati, mau memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat yang baik, itu insya Allah. Jadi tidak pandang mau kondisi ada atau berada ataupun tidak, itu insya Allah akan bisa kebaca ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami kita semuanya, wabil khusus lingkungan masyarakat Masjid Mujahidin Serpong, hendaknya diperbanyak network jaringan pertemanan, ukhuwahnya. Kenapa ini perlu? Ya memang situasi kondisi hari ini memang perlu dikuatkan itu ya. Saya sering menyampaikan ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kerakatnya, eratnya persaudaraan adalah seperti bangunan, satu dengan yang lain saling kuat menguatkan. Ba'duhum 'ala ba'd. Kemudian ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Iya, kayaknya sih ayatnya sudah cukup banyak. Tinggal ini pengamalan kita memang pada hari ini dituntut untuk lebih komit, konsisten dari keyakinan kita bahwa satu-satunya sistem yang benar di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Di luar itu Allah tidak akan menerima. Ini kan sudah harus ditancapkan dalam hati kita, maka perlu istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah kita akan terjaga, wabil khusus amalan-amalan kita hari-hari, karena akhlak Rasulullah sudah layak untuk diikuti, bukan layak bahkan wajib bagi pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu ayatnya itu menjelaskan demikian. Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Jadi kita ittiba kepada Nabi merupakan rangkaian bahwa bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah juga akan mencintai kita manakala kita konsisten, komit terhadap keyakinan kita dan pengamalan yang nyata, bukan hanya diucapkan di bibir kita. Pengamalan hari-hari ini perlu ya. Maka ada kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, diartikan adalah mengislamkan kehidupan kita, hidup islami gampangnya. Kan udah gampang orang disebut hidup islami kalau masih tidak karuan, tidak mampu tergoda, kemudian mudah marah, tidak mau menolong saudaranya dan seterusnya. Itu satu tanda-tanda bahwa dia sebenarnya belum islami. Itu baru sebahagian
Mungkin yang diamalkan sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi di sesi yang atau nama dia di bagian yang lain dia malah acuh gitu ya, dengan tetangga tidak peduli, kemudian dengan tamu cuek aja gitu. Ini kan satu tanda-tanda. Padahal iman disebutkan di situ, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Atau hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Banyak banget itu indikasi-indikasi iman. Sehingga kalau kita tidak melakukan gitu, sama saja imannya masih bertanyakan. Maka dalam bab akhlak disebutkan, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa alfadhuhum bi ahli. Jadi sempurnanya iman seseorang adalah akhlaknya baik dan lemah lembut terhadap keluarganya. Itu harus diamalkan hari-hari kita. Lemah lembut sama keluarganya, menghargai kerja istri kita dari pagi sampai sore, bahkan 24 jam melayani di rumah itu. Yang di rumah, yang kerja mungkin dia cari, yang dagang mungkin dia dagang, dan seterusnya. Itu hargai jerih payah pendamping kita. Jangan dikecilkan, jangan diremehkan, jangan dikucilkan, dan seterusnya. Ini kan perlu ya. Nah, anak kita akan melihat bapak bagaimana, ibunya bagaimana. Jangan kita selalu menyalahkan anak kalau anak ini susah diatur. Baca dulu, ngaca dulu kita ini kayak apa gitu. Kalau sudah berusaha maksimal, kemudian anak itu masih susah diatur, nah tinggal ya istilahnya jalan keluar yang terakhir, berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan bolak-balikan hati anak saya supaya bisa ini bisa itu dan seterusnya. Tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya, birrul walidainnya serahkan kepada Allah. Ya, kita ngadu kepada orang lain, apa yang mau dibuat orang lain? Ya, maka ngadu kepada Allah yang membolak-balikan hati. Dan insya Allah saya yakin dan percaya, manakala ada usaha ikhtiar daripada kepala keluarganya atau bapaknya, itu si anak dan istri akan bisa menjalankan tugas hari-hari secara baik. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ini bercerita kisah-kisah Nabi. Inilah Rasulullah yang pernah dilakukan dan diucapkan oleh beliau, baik itu berupa pertanyaan kemudian beliau jawab, atau contoh-contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari. Dan keteladanan yang luar biasa kalau diikuti dengan sebaik-baiknya. Kan sudah dapat stempel laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi memang Rasulullah khuluqnya memang luar biasa tinggi. Jadi jangan berkiblat yang lain ya. Kemudian Rasulullah berpesan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu pada kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku titipkan dua pusaka, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekali lagi, kalau disebut Al-Quran dan As-Sunnah, jangan seolah-olah ulama itu tidak ada. Itu pemahaman yang keliru. Kita ngaji kepada siapa memang? Kita tahu melalui siapa memang? Para asatid, para kiai ajengan yang memberikan ilmu kepada kita. Itu juga kita hormati. Maksudnya jasa-jasa yang begitu besar, mana ada sih mereka para kiai ada bintang jasa ini, jasa itu? Enggak ada kayak begitu. Ikhlas saja. Udah ratusan tahun di Indonesia pesantren-pesantren salafiyah itu yang mengajarkan anak-anaknya sampai menjadi pejabat-pejabat kayak gitu, banyak yang berhasil. Tapi apa yang diberikan? Jasa-jasa apanya? Tidak ada. Ya lillahi aja. Tidak ada. Nggak ada bagi segini bagi sini, nggak ada. Ikhlas lillahi ta'ala. Barangkali itu mudah-mudahan manfaat. Yang intinya dalam hari kita bersama-sama merubahlah sikap-sikap yang kurang baik menjadi baik, khususnya kepala rumah tangga yang memang dinyatakan oleh Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Mari kita bersama-sama mempertanggungjawabkan kehidupan kita sehari-hari. Hadallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak, ditanyakan. Mana tadi kacamata? Ya. Ayah, mau nabain? Nabain kali?
Pas. Ci, ayo. Bangga, ini peliput. Pas, adek, pas. Ini? Enggak. Ci, bangga. Jadi hadis Nabi belum sempurnanya iman seseorang tuh kalau dia belum berbuat baik kepada tetangga, itu sebatas mana berbuat baiknya? Oh iya. Ya, berbuat baik kepada tetangga. Kan kita bisa merasakan kemampuan kita nanti kayak apa. Kan semuanya tidak sama. Ya. Ada mungkin kemampuannya bukan masalah keuangan atau bukan masalah materi, tapi bisa pemikiran, nasihat, pengarahan kepada tetangga kita, atau mampu mencegah tetangga kita mau melakukan sesuatu, kita cegah, gitu ya. Tapi kalau memang ada bentuknya materi akan lebih baik. Kita di puncak ini turun, beli oleh-oleh tetangga dulu dikasih maksudnya. Kemudian jangan membuat sakit hati tetangga. Jangan ngomong yang enggak. Ya, memang hari ini sekitar kompleks sebagian kan memang air lagi berkurang. Kalau di pesantren memang ada orang pada ngambil pesantren, ya jangan kemudian dilarang. Ya silahkan saja. Kon air di bumi kan ya harus dibagi kepada yang lain, tetangga-tetangga kadang-kadang minta, ya silahkan aja. Kita mampu begitu lakukan, gitu ya. Lakukan. Syukur-syukur kalau memang tetangga bersebelahan benar. Jangan saling andal-mengandal. Siapa namanya fastabiqul khairat kan banyak berlomba-lomba dalam kebaikan. Udah kita bersihkan halamannya, walaupun mungkin ya cuman batasnya apa, enggak apa-apa. Itu syukur-syukur kita bisa menampung umpamanya sampah. Karena kita sering keluar, kita buang di tempatnya. Tetangga nggak mampu untuk keluar, daripada nanti malah kemana-mana. Udah nggak apa-apa nih, gak usah bawain, nggak apa-apa. Namanya berbaik kepada tetangga. Fal yukrim jarahu, fal yukrim dawahu, tamunya. Bagaimana tamunya? Ya semampu kita, walaupun ada batasnya maksimal 3 hari. Selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, memang kewajiban kita untuk menjamu tamu. Kalau memang ada tempat, dia itu dalam perjalanan, ya Ibnu Sabil, ya kita sediakan tempat, sediakan makan, sediakan minum, dan ditanya keperluannya dan seterusnya. Kalau lewat 3 hari, bukan tanggung jawab kita saja, udah, ya akhirnya si tamu itu bisa dikasih tahu. Apalagi saudara kita lah, tinggal ngomong aja gitu. Itu hak-haknya. Perbuatan kita maksimal saja, maksudnya sesuai dengan kemampuan kita, nggak bisa dipukul rata. Karena kita kedatangan bertamu, kita nggak punya apa-apa, kan ada terjadi begitu. Ya dimaklum saja. Mudah-mudahan tamunya juga paham. Memang kondisi kita bukan kondisi seperti orang-orang yang dianggap the have atau orang-orang yang dianggap punya gitu. Ya. Tamu tadi. Tetangga apa tamu? Ya tetangga, ya tamu lah, haknya sama. Ya. Tamu sudah tahu tadi 1, 2, 3 hari sudah maksimal. Bahkan tamu dibolehkan untuk mengambil kalau tidak diberi. Halal maksudnya, boleh. Buka kulkas ada buah. Itu dibolehkan itu Pak. Tapi ya kelewatan lah tuan rumah mau ada tamu nggak diapain gitu ya, nggak mungkin nggak. Kayaknya sih nggak mungkin nggak gitu. Ya, adapun tetangga, disebut tetangga adalah yang paling dekat pintunya dengan kita. Itu yang lebih berhak. Jangan dibalik. Rumah yang kelima dibagi, rumah yang di sebelah itu enggak. Nah, ini bahaya itu. Ya, rumah yang paling dekat pintunya dengan kita, itu yang lebih berhak menerima amal sedekah kita. Gitu. Makanya harus lebih dekat. Jangan aneh tapi nyata. Di sebelah rumah Pak, sebelah rumah, si bapak lagi duduk di teras itu. Pak, saya mau nanya rumah ini yang mana ya katanya. Rupanya yang dikenal anaknya, bapaknya nggak dikenal. Kalau saya tahunya karena mobilnya di depan rumah, saya kenal mobilnya. Maka rumah yang mana kan saya nggak tahu rumah yang mana, saya nanya. Sebelah saja nggak tahu. Ada orang yang saya tanya itu nggak kenal. Tahu-tahu setelah ditanya-tanya, iya saya kenal anaknya saja, gitu. Nah ini jangan sampai ini. Itu di komplek di daerah sana.
Aduh, kok orang kayak begini ada, gitu. Yang tidak mengenal, berarti kan apa itu jadinya? Cuek aja, acuh saja. Apakah apa salahnya sih kalau kita pindah ke suatu tempat, kita memperkenalkan diri? Kalau tradisi kita di sini ada yang namanya syukuran. Ya, kita tetangga seluruh lingkungan kita diundang. Itu waktu saya pindahan ke Gunung Sindur juga begitu. Ya mau si orang keturunan orang apa kita undang semua, nggak pandang itu siapa gitu ya, kita undang. Alhamdulillah responnya positif ya, bagus untuk perkenalan dengan tetangga itu dengan cara kayak begitu saja. Mungkin dari ke rumah kita mungkin waktu dan seterusnya, atau segan bisa dengan cara syukuran, kumpulin tetangga-tetangga 10 rumah 40 orang udah kumpul, kenal. Khususnya RT ya, lingkungan itu jangan sampai enggak dikasih tahu. Makanya yang lagi pada bangun di dekat pesantren, saya bilang harus silaturahim, khususnya tetangga yang terdekat. Ini bangun kayak begitu nggak ngomong nggak apa, kan akhirnya timbul pertanyaan, ini apa sih gitu. Saya kira itu ya, jarohu dan jar dan doifahu, tamunya. Kemudian khairun auliyasmut, ya kita paham, jangan asal ngomong gitu ya. Wa qulu linnasi husna, ayatnya ada. Ngomong pada manusia dengan baik, jangan asal gitu ya. Walaupun dia mah biasa kalau ngomong kayak begitu, jangan. Islam ngajarin bukan karena biasa, tapi memang ada aturan ngomong yang tertata gitu. Jangan asal. Ya, jangan asal. Wa qulu linnasi husna. Wa qulu qawlan sakila, wa qulu qawlan karima, wa qulu qawlan sakila dan seterusnya. Banyak perintah-perintah untuk ngomong yang benar, omong yang berbobot, omong yang lurus, omong yang memuliakan, karima itu yang baik lah, yang baik. Ada lagi? Pas ya. Saya kira itu pada malam hari ini, insyaallah pada sekarang September ya. Insyaallah ketemu Oktober pekan ketiga dan keempat. Waktu kayaknya cepet banget ini, sebentar lagi. Safar ini ya. Safar. Ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebentar lagi mau lebaran ini, ya. Kayaknya cepat. Sudah mulai Pak dihafalin tahun itu ya. Kan kemarin lembarannya sudah dibagi, ya, dari Muharram terus 12 bulan dihafal terus. Makanya saya sudah mulai untuk setiap nulis penanggalan nasional, saya selalu kasih tulis Muharramnya supaya bisa mengikuti penanggalannya. Paling nggak dekat-dekat lah, walaupun ini tanggal 6 umpamanya, mungkin sudah terjadi tanggal 7 dan seterusnya, tapi paling nggak dekat gitu. Bulannya ingat, tanggalnya itu ya. Kita sudahin alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.